Ngomong kan kita nggak sadar bahwa ini ada sesuatu yang datang, kan begitu. Matur nuwun Mbak Yanti. Tantangan apa yang dihadapi oleh Mas Steph dan Mas Supi? Jadi malah semakin semangat ya wong dhewe iso dan ada orang yang bisa kita tanyai wah iki. Dan beliaunya sampai sekarang masih mau untuk kita ajak seperti ini. Betul sekali. Kadang saya sendiri itu nek waduh iki selora ya nganu nyelaki rono bisa enggak. Nah itu kan salah satu semangat untuk saya yang juga baru alumni seperti ini, bahwa beliaunya yang sudah Mas Steph aja bisa nyelake ya, apalagi kita di Jogja siapa yang sudah yang tidak mengenal beliau. Banyak sekali yang mengenal beliau. Nah, maka dari itu dengan kesibukan beliau yang seperti itu bisa nyelake, ya kita sing nom-nome masa tidak seperti itu. Banyak faktor sebenarnya, tidak hanya di keseniannya, tapi bagaimana prinsip mula bukane dari mana terus bisa ngancani teman-teman sampai sekarang itu juga sangat berat menurut saya. Dan saya sangat suka dengan proses Mas Steph ketika menceritakan bagaimana toh disiplin proses yang baik itu seperti apa toh. Nah ini saya sangat sampai sekarang masih teringat dan ternyata mengakar di saya sampai dan saya sharing ke teman-teman juga awal mulanya juga dari pengetahuan dari Mas Steph ini. Iya. Jadi kalau saya pribadi ya untuk berkesenian dalam arti sekarang saya bisa mengatakan bahwa art is my life. Jadi kehidupanku ya di seni. Terus berproses bersama-sama. Akhirnya itu orang dulu bisa mengatakan begini, basa Jawa nih, kita itu yang penting jeneng dhisik. Nek masalah jeneng iki keri. Artinya kita itu menempatkan diri pada porsi yang tepat dalam arti tidak akan mengingkari hasil dari proses. Pokoknya kita berproses, pokoknya ya ning Kamasetra ya latihan nembang, latihan joget, latihan ketoprak, wayang wong dan lain sebagainya. Semua jangan apa istilahnya antipati pada salah satu cabang seni. Nah iso ya wong kaiso kok mesti aku ora iso gitu. Kita terus belajar. Akhirnya apa? Kalau nama kita sudah diketahui orang lain dalam arti ini tidak lepas dari sebuah publikasi. Publikasi kita apa? Ada di media misalnya. Ada media, kita relasinya juga dibangun gitu. Jadi orang kok iso digo dhewe tapi bisa kita hasil karya kita juga untuk orang lain. Jadi yang pertama itu nanti akan berkembang dengan sendirinya. Kita dimanapun, Kamasetra itu yang dulu namanya pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu kita pentas di desa-desa dimanapun, sampai di Kulon Progo, di Kaliwaru, sampai di daerah Boyolali sana. Itu misalnya kita bantu KKN, kemudian ada pengabdian masyarakat di sana. Ada desa yang perlu misalnya waktu 17 Agustus apa gitu, waktu acara merti dusun apa merti bumi, kita diminta entah ke sana. Wah, yo itu yang penting senang, tidak mengharapkan itu nanti akan dapat apa. Dulu pernah kita ludruk itu di Klaten ya, di Klaten kita main ludruk bersama-sama dengan dulu pengendangnya Mas Toto itu Ponorogo. Jadi kita main ludruk juga, kita bersinergi dengan UKM yang lain, ada dari Inkai ikut, dari Madawerna ikut gitu. Jadi kayak sekber gitu. Kita main ludruk di sana. Wali beras pitik. Jadi pokoknya kita masak bareng di itu loh indahnya. Kita masalah uang itu kok isih ya dulu tuh belum apa-apa kudu diukur ini semene ya. Kudu semene. Enggak, belum. Nah, akhirnya terus berjalan terus dan kemudian seni itu bisa bertumbuh dalam diri kita, pengembangannya akhirnya hobi menjadi sebuah profesi. Hobi menjadi sebuah profesi. Saya sendiri juga nggak rametung. Ini saya sudah sampai ke tataran mana ya, ibaratnya orang berjalan itu.
Ya udah sama aja saya seperti dulu ya, tetap berproses. Kita tetap latihan di sana. Orang lain itu yang akan memberi predikat pada kita. Gitu. Berarti tidak ada cita-cita aku sok kudu Enggak. jadi orang gede gitu Enggak, tidak. sama sekali enggak. Yang penting proses. Terus kita belajar dari proses. Ilmu itu enggak akan habis loh. Semakin kita tahu ilmu komedi, kita semakin tahu semakin panjang dan harus kita gali dan kita cari. Ilmu ketoprak. Kudu ngene. Jebule ternyata saya dulu itu kurang bener ya. Harusnya saya begini ya. Ini ternyata ada ilmunya banyak sekali. Ilmu tata suara, ilmu tembang dan sebagainya. Biyen ternyata aku asal ura-ura asal nembang nih jebule digathuk karo gamelan yo ora pas ya. Misalnya gitu. Nah, sekarang kita karena kulino terus kita bisa. Nah, ini loh sebuah proses ini loh. Dan proses ini nanti kalau sudah ini keluar di mata masyarakat, maka Mas Setra ini tidak hanya berkiprah di dalam institusi aja, tidak di dalam kawasan lingkungan kampus saja, tapi juga keluar lah ke masyarakat. Pentas di PB, pentas di kampung-kampung, dan ini untuk melatih diri kita untuk menjadi dikenal masyarakat, dan nanti mungkin saja ini tidak akan mengingkari bahwa kita akan jadi public figure gitu nanti. Proses. Mencintai proses, dinikmati. Saya dapat apa sih dari proses ini dibawa ke proses selanjutnya? Jadi terus belajar dan terus belajar. Ini seperti kita ngomong kan kita nggak sadar bahwa ini ada sesuatu yang datang, kan begitu. Matur nuwun Mbak Yanti. Makasih ya. Mbak Yanti. Dari tadi sudah sibuk gorengi tadi. Iya, makanya baunya memang sampai sini. Tapi barangnya kan belum sampai ke sini. Tapi kita tetap berproses terus. Ngomong terus akhirnya datang sendiri kan kita enggak. Monggo Mas Teh Mas Supi wonten unjukan daran. Kita wontenipun. Monggo. Ini jenengan. Nggih. Ini loh, ini hasil juga seperti ini. Dari proses. Iya, dari proses akhirnya datang ini. Kalau kita nggak ngomong-ngomong nggak akan datang ini. Lucu ya nggon aku ya. Wah, mbok mau briefing sih lho. Ngerti ngono lak ya melu. Aku coba. Aku kecut. Aku arep melu mediran lucu. Oke. Melanjutkan monggo nopo ajeng darumian ini disambi saja. Disambi nggih Mas Teh monggo. Ini yang bulat-bulat gini. Bunter-bunter jenenge apa? Bunter jenenge apa? Napa? Bal, salah. Udi salah. Salah apa? Gelungan. Sneaker salah apa? Gelungan. Jangan ndak cilik. Di samping ya, Mas. Kita sudah banyak sekali nih sharing-sharing perihal proses kreatif, perjalanan kesenian. Mungkin tadi belum sharing perihal tantangan, kan pasti ada ya, proses berkesenian itu pasti ada tantangannya. Nah, ini tantangannya yang sampai sekarang masih terngiang. Apa to mbiyen ki aku tahu ngene lho iki jan wangel tenan, atau sampai sekarang mungkin tantangan-tantangan apa yang dihadapi oleh Mas Steph dan Mas Supi? Ya, sebenarnya tantangan itu ya kalau kita bersama-sama kita tantangan menjadi ringan ya, menjadi ringan. Kalau kita bisa bersinergi bersama, misalnya kita latihan tembang, udah tembang nih. Misalnya di ketoprak tuh tembangnya apa wae itu? Ada tembang untuk gandrung, tembang untuk kita berperang, ada tembang untuk bagi binagi, atau dalam satu adegan itu tembang itu sebagai wakil dari kita berbicara biasa, gitu. Ini dilewati tembang karena itu sebuah seni pertunjukan, maka memang dikemas seperti itu. Bahkan ada juga gandrung itu yang tidak dengan tembang tapi dengan geguritan misalnya, bisa aja dari puisi Jawa. Nah ini
tantangannya biasanya kalau kita ingin bareng-bareng itu kalau tidak bersama-sama kita susah untuk latihan. Apalagi untuk kaum muda sekarang, wah tembang mesti wedi dhisik. Aja aku. Wah, aja aku tembang. Soalnya harus iki hubungannya karo rasa dan selalu terus bersama dengan iringan, dengan gamelan. Maka beruntung sekali kalau kita bisa berlatih itu ada gamelan, kemudian kita latihan tembang, misalnya satu cabang ini aja. Gamelan latihan gamelan dan tembang. Ini bisa bersinergi. Tapi kalau sendiri-sendiri, ini nanti kalau digadungi kadang nggak bisa klop gitu. Jadi ada kendalanya seperti itu. Tantangannya memang kita harus ada istilahnya, kalau saya menganu itu punya suggestive power, jadi saya harus bisa. Kalau nggak bisa melawan suggestive power itu sendiri, ya nggak jadi latihan. Jadi akhirnya sekarang banyak kepotong kompas, udah kita bikin ketoprak aja. Ini orang gue tembang rapopo. Ini ketoprak garapan, dibungkus dengan itu loh. Dibungkus dengan ketoprak garapan, ini ketoprak pengembangan, dia pakai istilah sendiri, tapi tidak tahu khasana dan apa tuh sebenarnya ketoprak yang ora digarap. Ketoprak itu sebenarnya digarap dari dulu sampai sekarang itu digarap. Yang namanya ketoprak itu dari ketoprak lesung, ketoprak barangan itu tahun 1885 itu ketoprak sudah ada. Asalnya dari Peleret Bantul, dari Pacing Koing Puri sak kidule negari, itu anunya, sairnya. Jadi sak kidule negari iki sak kidule Peleret, sak kidule Kota Gede, dari daerah. Akhirnya itu kan dari masyarakat biasa ketoprak itu. Hanya perangi buta karo apa jenenge buta karo satrio itu. Jadi melambangkan ini petani, ini hama-hama wereng. Ini ditabui karo kentongan karo lesung gede-gede. Nah, ternyata di desa lain pengen ada hiburan ini, nanggap istilahnya. Ini gue lesung lah ya kabutan. Akhirnya diganti keprak, kentongan itu pakai kentongan. Akhirnya terus sampai ke Pegunungan Kidul itu sampai ke kota Surakarta. Merambah ke abad 1920 itu ketoprak itu diopeni oleh Kanjeng Raden Tumenggung Reksa Diningrat namanya. Nah itu ketoprak itu akhirnya diberi musiknya diberi gamelan, kemudian dikasih tonil. Tonil itu panggung pertunjukan, kalau itu bahasa Belanda. Het tonil itu sebuah prosenium buatan yang itu untuk bermain sandiwara sebenarnya. Tapi untuk bermain ketoprak ada skerm, istilah skerm untuk layar belakang, kemudian layar depan, kemudian belakang ada backdrop, kemudian ada draperi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya berkembang sampai ke Jogja kembali menjadi bentuk ketoprak seperti itu. Nah, maka itu kalau kita berbicara masalah festival dan pengkajian ketoprak, ya otomatis idiom-idiom ketoprak dari asal muasalnya ini harus masih ada di sana. Kalau pengembangan, kalau pentas biasa, ya ada ketoprak campur saryono, ketoprak orkestra ada, ketoprak gejok lesung lagi kembali seperti klasik, seperti zaman dulu, tradisi juga ada, terus ketoprak apa macam-macam. Nah begitu. Tingkat kesulitannya ini kita untuk mengembalikan juga, bukan mengembalikannya, untuk menggiring mereka tahu aslinya bentuk yang asli seperti ini. Memang kalau belajar misalnya belajar dialog aja sudah beda. Nanti antara ketoprak dan wayang orang dan teater itu beda. Ketoprak itu ada di tengah-tengahnya. Kalau sandiwara tradisi, teater tradisi ini natural. Dialognya natural. Kalau ketoprak ini ada lagunya sedikit. Kalau wayang wong banyak lagunya. Contoh kalau misalnya drama tradisi ya. Kowe arep ndi to, Le? Ora kok aku arep nderek bapak iki, Bu. Misalnya gitu. Keseharian. Tapi kalau ketoprak kan beda. Kowe nyegat lakuku ana apa? Apa kowe ora ngerti? Yen aku iki putra dalam ingkang sinuwun. Nah, ini kan ada lagunya. Dialognya ada lagunya. Beda nek wayang wong.
ada lebih banyak lagi. Kula ingkang sowan sinuwun kepareng paduka anampi menapa ingkang dados unjuatur kula kan beda. Wayang wong ketoprak drama. Nah, ini kalau mau berlatih ini kendalanya kita harus bisa membedakan ini. Untuk pengenalan dulu, untuk tepung dulu, ya boleh lah. Kita tidak harus memaksakan yang latihan itu. Nek orang nggo tembang ora ketoprak we. Kowe nek ora dialog ngene du ketoprak we. Tidak begitu. Jadi kendalanya kita harus mendekatkan mereka pada sesuatu yang mereka bisa dulu. Yo dialog biasa asik lah. Seperti Mas Topik tadi. Bikin aja dulu sandiwara. Dan beliau juga tidak mengatakan bahwa ini ketoprak. Ini drama tradisi apa malah lebih selamat lagi ini sebuah komunitas teater tradisi Sarkem misalnya, komunitas teater tradisi apa. Seperti halnya juga ya di TVRI ada kemasan, jadi ketoprak TVRI dan ketoprak di TVRI beda. Ketoprak di TV dan ketoprak TV beda. Kalau ketoprak di TV, ketoprak panggung itu di syuting, dipentaskan TV. Ya. Tapi kalau ketoprak TV kemasannya seperti sinetron. Sinema berarti ya. Sinema ada aturan sinematografinya. Jadi kita shoot, kita ambil, kita tapping gambarnya dulu adegan-adegannya, baru kalau sudah selesai editing, baru iringan ini ngiringi gambar itu. Dulu prosesnya seperti itu. Seperti sekarang juga ada dulu namanya ketoprak Rotterdam, Beteng Rotterdam, kemudian Mangku Bumi, dan yang akan tayang ini nanti Bedah judulnya. Setelah kami ada dialog dengan teman-teman di TVRI, jangan pakai nama ketoprak deh, karena unsur ketopraknya banyak yang hilang. Dan karena teknis. Dan apa yang ada di sana itu seperti lintasan cerita, ada running tag-nya. Kemudian ada perjalanan yang hanya digambarkan dengan sebuah paparan gitu, tulisan bahwa Jenderal Dekok ini ke sana. Ini sebuah seperti tulisan apa narasinya di sana. Ini sudah kemasan sinematografi. Nah, ini masuk dalam dokumen drama. Maka di situ ditulis doku drama. Bukan ketoprak lagi. Itu yang tapi penting. walaupun di situ tetap ada tembangnya, tetap ada dan atau tembang tapi tidak terikat dengan gamelan. Misalnya ada seorang petani yang di sawah dia uro-uro itu ya bisa aja. Tapi itu tidak masuk dalam koridor bahwa ketoprak seperti itu karena tidak dibungkus dengan iringannya pun tidak memakai iringan yang dipakai ketoprak Mataraman. Misalnya ada ladrang, lancaran, ketahun, banyak ilustrasi. Walaupun dengan gamelan gitu. Jadi ilustratif. Ya seperti sinema tapi sinema Jawa. Dan itu karena banyak dokumen-dokumen yang harus ditampilkan di sana. Di samping pemeran yang sekarang juga ada dokumen-dokumen, misalnya ada cagar budaya yang menjadi settingnya dari cerita itu kan ditampilkan juga. Nah, itu kemasan itu akhirnya jadi dokudrama. Oke. Jadi kenapa dihilangkan ketopraknya ya karena memang pakem yang harusnya ada di situ banyak yang tidak ada. Iya, karena perihal teknis yang akan disinemakan. Dialognya pun dialog biasa, dialog keseharian. Tidak ada lagunya seperti tadi. Lagu dialognya tidak seperti ketoprak. Pada umumnya tidak seperti ketoprak. Nah, maka untuk menjawab penjenengan tantangannya apa toh? Untuk kaum muda sekarang kita giring dulu untuk sebuah pendekatan ke ketoprak aslinya. Nanti kalau sudah bisa dia seperti Mas Taufik tadi, nanti kita kenalkan sedikit demi sedikit tentang tembang, kemudian bagaimana kita berdialog nganggo tembang dan lain sebagainya. Yang itu sudah dibakukan ono Asmorondono, ono Pocong, ono Pangkur, ono Durmo dan lain sebagainya. Begitu. Jadi sebenarnya beban berat bagi Mas Stef juga sebenarnya ya, bagi kita juga kaum muda, maksudnya di kita sebagai teman-teman, ya enggak kita semua muda, maksudnya untuk teman-teman yang baru saja mengenal ketoprak itu kan memang harus senang dulu
Nah, lagi seneng tapi belum tahu biyen jani ketoprak kepiye to. Nah, komplitnya gimana? Iya. Jadi harus dikenalkan dulu. Nah, sebenarnya pentingnya komunikasi antar generasi nggak sebenarnya ya Mas? Ya. Karena kalau putus ya ketoprak ngene iki kok menurutku. Terus akhirnya yang dulu ketoprak mbiyen ya ora ngono kuwi. Akhirnya kan timbul cekcok. Maka kalau saya boleh mengatakan sebuah regenerasi itu tidak langsung cul yang mudah saja. Tapi ada beberapa paling tidak 10%. Misalnya ada 30 calon pemain ini, 30 muda semua. Paling tidak hanya ada 2 atau 3 yang senior di sini. Untuk menggiring mereka sedikit demi sedikit tahu akar budayanya seperti ini. Tapi ini kalau tidak ada bimbingan dari yang tua dulu, misalnya pure muda, akhirnya dia akan sebuah bentuk baru di mana sebenarnya itu bukan ketoprak gitu. Tapi dia yakin bahwa ini ketoprak. Karena mesono iki. Oh. Walaupun dia tidak mengatakan mesono iki karena dia juga nggak tahu. Oh. Nah, kalau ketoprak itu harus ada apa aja. Misalnya wis ngene iki ketoprak. Nah, tapi sebenarnya itu hanya drama tradisi. Nek ketoprak iki isih ono iki lho, isih ono iki. Jadi sedikit demi sedikit dikenalkan oleh yang 10% ini tadi, yang misalnya ada sesepuh yang ada di situ ada 2 atau berapa. Nah ini loh pentingnya ngobrol seperti ini, karena lintas generasi antar generasi itu memang harus ada komunikasi, harus ada diskusi yang erat ya sebenarnya supaya generasi muda pun ketika akan membuat pengembangan juga paham sakjane ketoprak iki kepiye to, supaya tidak terjadi miskomunikasi, ketidaksinkronan. Ya misalnya seperti yang kita lakukan sampai sekarang, Sendera Tari Ramayana misalnya, itu nanti beda generasi. Untung saja sekarang ada file yang harus dilihat. Ya. Jadi kita tidak akan ketinggalan, tidak akan ketinggalan bahwa dulu jejak digitalnya kita ada. Digitalnya ada. Kalau zaman dulu kan susah juga. Ora tahu di syuting foto wae blabur. Geleng-geleng wae lali. Pas dipoto yo arep diaturne kelise kobong. Susah. Hilang. Ini lebih mudah sebenarnya sekarang. Dengan adanya era digitalisasi, wah semuanya bisa. Lihat YouTube, oh ketoprak sinten ini lho. Jadi tidak ada ketakutan mereka itu untuk belajar ini. Serba mudah sekarang. Tinggal gelem menyelami ya kok. Nah begitu. Kalau dulu susah, sekarang udah mudah. Nah sekarang ke Mas Upi ini, yang sudah banyak mengcreate, mengkonsep banyak hal. Waduh. Saya takut ya, MC-nya udah bilang kayak gitu. Mengcreate, membuat sangat banyak. Orang setira. Ya kan mencoba apa tuh ya aku harga ini ya kan banyak sekali hal baru nih dari Mas Upi. Monggo. Apa ini? Hal barunya apa tantangannya? Tantangannya. Ya tantangannya mungkin lebih ke itu tadi, bagaimana kita tetap bisa semangat, bisa sugesti power sugesti itu harus tetap ada. Bagaimana kita karena tidak ada ukurannya ini selesai sampai mana ini. Ketika sudah mencapai taraf itu, yang ditakutkan itu adalah kita sudah sangat nyaman dengan taraf itu, jadi tidak lanjut ke proses selanjutnya. Padahal yang menilai, yang melihat bukan kita saja, orang lain melihatnya proses kita itu belum sampai apa-apa. Nah, takutnya kecongkaan itu yang memang harus dihilangkan. Nah itu sebuah tantangan untuk generasi sekarang loh. Saya melihatnya seperti itu. Lalu semangat untuk mencari, karena sesuai yang dikatakan Monster tadi, dulu itu tadi tidak ada dokumentasinya. Terus kalau foto ngeblur, nggak ada kenangannya. Klise kobong. Sekarang itu sangat mudah sekali. Nah, bagaimana semangat untuk mencari itu kan harus kita jaga terus. Mungkin itu juga bisa jadi bumerang juga dengan banyaknya media. Kita dimudahkan dengan referensi, malah jadi
jadi turun semangat kita untuk mencari, karena besok baik atau besok lagi. Kalau dulu karena mungkin tidak ada itu harus benar-benar ngoyak deh. Nah itu maka dari itu menyikapi hal itu harus bisa positif. Jangan sampai media yang begitu banyaknya ini malah jadi bumerang kita untuk belajar ke depannya. Lalu mungkin di luar itu ketika berproses di luar ya tantangannya. Mungkin karena kita ini dialog seni dengan teman-teman Kamasutra juga loh. Teman-teman Kamasutra sebenarnya sangat bisa memanfaatkan itu dengan tadi regenerasi, terus harus didampingi ada pendampingan dari yang sudah senior kakak kelasnya singkatnya itu sangat mudah sekali sebenarnya untuk berjalan seperti itu, apalagi ditambah arsip-arsip sebenarnya. Seperti yang dulu sebenarnya pernah dilakukan dialog seni di Gelanggang nih kok. Itu bayangannya bagus sekali ketika kita mendatangkan narasumber seperti Mas Teh atau banyak narasumber ketoprak lain, tidak hanya digali untuk menyampaikan pengalaman dan lain-lain. Kalau dialog seni mungkin memang seperti ini, tapi kalau itu nanti bisa dibuatkan workshop atau seminar yang dari narasumber nantinya bisa memberikan notasi atau syair pocapan untuk naskah singkat untuk dipahami ketoprak, terus dikaji oleh teman-teman Kamasutra sangat bagus. Jadi besok ketika sesuk lakone iki kudu ana gandrunge, terus gandrunge sing kaya kepiye, kudu ana tembang perange sing kaya apa, kita sudah punya arsip. Dan itu ana dalane ya. Iya, tinggal kita membuka lagi. Nah, itu kan sebenarnya sejenis kurikulum untuk kita belajar lagi. Tinggal buka lagi. Dan itu jelas bermanfaat dan mesti kualitas premium karena dari pelaku yang sudah berkecimpung di luar di kesenian kampus, tapi di masyarakat juga. Tuh, semangat, yang penting semangat berproses, terus sugesti tadi harus bisa mengolah, menjadikan media ini tidak hanya sebagai bumerang, tapi bagaimana kita tetap ngoyake terus dengan banyaknya media. Itu Mbak. Arsip itu penting ya, karena untuk teman-teman kita selanjutnya dan teman-teman selanjutnya juga jangan malas untuk membuka arsip itu ya. Jadi ya dan berjalan seiring. Yang lebih penting lagi karena adanya YouTube, terus kita jadi malas gitu. Kita malas belajar karena engko ae ndelok YouTube iso. Gitu loh. Jadi mereka tidak ada kiat untuk nakal. Jadi kalau saya Mas Kopet bisa lebih nakal lagi dalam arti kreasinya lebih gila lagi gitu. Jadi yang namanya pengembangan itu bisa menembus ruang dan waktu. Jadi apa saja bisa dilakukan di sana. Silakan dipintaskan, silakan Nah, nanti kalau kita sudah berbicara masalah lomba, masalah pengkajian, itu nanti kita akan koridornya sudah beda-beda. Tapi untuk kenakalan dari membuat sebuah pertunjukan, karena yang namanya ketoprak itu dari dulu sampai sekarang terus bergulir, terus berkembang. Ketoprak sing asline piye to? Asline biyen ora kaya saiki. Biyen nganggo lesung. Nganggo lesung dipikul ngene apa gelem saiki. Aslinya jangan tanya aslinya. Nah, ketoprak itu zaman kelakon itu adalah perkembangan menurut zaman sekarang. Walaupun itu masih ada idiom-idiom yang harus dibawa. Salah satunya keprak itu kan memaknai dari kotekan yang sekian banyak lesung sing diusung mau. Gitu loh. Kan hanya itu untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Untuk perkembangannya monggo. Besok mungkin ada juga ketoprak hologram. Mendatangkan kaya tokoh Maso Jenar sing tenan piye. Kaya teko tenan apa Aryo Penangsang kan gitu. Dengan teknologi AI. Hologram lakon Mesiran mendatangkan dari Timur Tengah. Nah, iya. Lebih nakal lagi, monggo jangan hanya itu saja. Lebih nakal untuk garapan-garapan kita tuh kita dobrak untuk mengkui-kui baik. Dan ini penyakit kronis yang harus segera diamputasi. Itu karena puas diri.
yang dikatakan Mas Topik bener. Wis ngene wis apik wis ana urung tentu apik kanggo. Wong liya sing nyawa apa sing ngerti ya belum tentu. Gitu. Itu penyakit. Jadi jangan sampai kita merasa puas diri. Oh, aku sampai detik ini aja itu belum puas dengan saya berkesenian. Masih harus mencari dan wah apik ya. Wah, aku pengen nih koyo kae. Harus motivasi. MC ini apik banget. Mengagumi sosok itu penting, dan itulah guru-guru yang secara tidak formal. Guru-gurunya adalah pengalaman dengan siapa saja. Guru MC ada sendiri, guru ketoprak, guru tembang, guru kerawitan, guru pedalangan, guru kita untuk seni rias busana pengantin dan sebagainya. Kalau kita puas diri, wah aku iso joget terus. Wis ngono kuwi cukup, berarti dah dia kiamat. Kiamat dalam amputasi tadi harus diamputasi. Malah jangan-jangan sebenarnya kita harus menyiapkan ruang untuk aku rasa ndelok YouTube lah. Tak pikiranku ben liar nih. Malah kadang bisa gitu nggih Mas nggih. Bisa begitu. Jadi jadi jangan boleh punya idola tapi jangan biarkan kita tidak punya ruang untuk liar gitu. Jadi ojo template karena kita tuh takut salah sebenarnya Mas. Kadang-kadang kita takut salah terus akhirnya template. Oh bari koyo ngono ku ya wis aku koyo ngene iki. Jadi tidak ada ruang untuk kita mengembangkan kreativitas karya kita. Semakin banyak jenis seni pertunjukan itu lebih baik daripada ngono-ngono kuwi baik. Karena ini sudah ada coupling-couplingnya sendiri, Wah, aku terus di YouTube dibandingin karo liyane. Bul aku ya apik. Akan bertambahnya akan dia terus berlari kencang. Nah, kalau dengan pola zaman dulu ora sambil YouTube sih. Ini dulu YouTube terpengaruh malah. Aku dulu YouTube jadi bodoh ya. Tapi menambahkan Mbak Kami, dari situ juga mungkin kalau bicara akhirnya kesenian tradisi, teater tradisi, ketika kita boleh seliar-liarnya, tentunya harus pada koridornya juga nantinya. Maksud saya ketika benar-benar ingin sinau di ketoprak, katakanlah satu bentuk pertunjukan itu ya, boleh ini seliar neng, yo harus sowan, harus ketemu dengan pelakunya, harus apresiasi yang sebagaimana itu menjadi idiom-idiom yang sudah ditentukan. Perlu juga mempelajari itu. Jadi tidak hanya kunjur akhirnya liar terus ning juga diimbangi aturan. Apa arti kembangke wong sik arti kembangke ora ngerti jane iki apa ya awale gitu ya. Tapi kalau sudah ada modal senang dan menikmati sebuah hasil karya, harus tak gawe ngene pokoknya wadegan sak panggung ini tak gawe 5 adegan. Dengan permainan istilahnya pecah arena. Misalnya bikin ronggo atau bikin tokoh penangsang atau tokoh Sultan Hadiwijaya apa Sutawijaya ora mung siji, tak gawe kembar 5 boleh aja. Karena itu mungkin perang batinnya Sutawijaya, perang batinnya Hadiwijaya misalnya. Kenapa? Why not? Ngopo ora iso? Bisa aja. Ya kuwi sing jenenge kita kembangkan dengan setting dan cerita yang sudah ada. Mengembangkan itu. Jadi ora mung watong gawe. Tapi ini dari tata teknik pentasnya. Permainan lampu shot sana. Wah, Hadiwijaya muncul di situ. Set ini penangsang muncul di sini. Wah, set ono penangsang ono meneh. Wah, ini padu dialognya. Pecah arena. Nah, ini sebuah pertunjukan yang tapi perlu persiapan benar-benar antara lighting titik-titiknya ini yang belum pernah hampir seperti itu, tapi malah jadi kotor karena apa? Karena tidak dipersiapkan juga dengan tata lampunya. Jadi set adegan ning kono. Nang taktik noto setting, noto ganggu sana. Itu. Jadi akhirnya kotor gitu. Karpet tok sing apik nih
bentuknya Konsepnya bagus. Ya konsepnya bagus, itu sebuah penawaran yang bagus, tapi belum bisa menghadirkan ini yang layak. Dari segi kelayakan belum. Harus perlu dipersiapkan betul. Nah, arep edan ya danone ya kowe kudu tanggung jawab karo persiapanmu. Ono raming waton arepku ngene-ngene ya didelok eksekusinya kita melihat di panggung. Kita mengeksekusi dan kita sebagai pemain ini mau ndelok ya ndelalok ya. Wah, kono lagi serius kono tak nonton setting. Akhirnya kan jadi kurang apa ya? Kurang Estetik. harmonis estetikanya. Monggo disambi. Enggak. Wah, sangat menarik. Dari awal sampai detik ini sudah sangat terlihat bahwa kedua beliau ini adalah konseptor ya, tidak hanya pemain di atas panggung, tapi mengkonsep sebuah pemintasan. Nah, sekarang kita mengulik di sisi lain nih. Mumpung ada beliau-beliau yang top ini, kita kulik semuanya. Topikku jadi sesek. Di sirahku. Sama ranggo tapi menggeringin tok. Tadi gila sirahku gini. Dibesarkan Mbak Mika ya. Tadi kita sudah ngalor ngidul perihal konsep ya, sebenarnya konsep pementasan, macam-macam pementasan seperti apa. Nah, ini kita menuju ke keaktoran. Karena beliau berdua ini kan juga aktor yang jewas ya. Saya lihat Mas Steph ini setiap make up itu pasti karakternya beda loh Mas. Sampai ketika jadi jati ya Allah kok lenyep banget. Sampai pamet dua. Tapi kalau udah make up yang berbeda gitu, mungkin dengan aktor yang protagonis mungkin itu berbeda juga Mas. Padahal saya juga cuma lihat foto loh awalnya, belum ke saya lihat keaktorannya. Nah, treatment keaktoran Romo ini seperti apa, woi mahal loh ini. Cara-cara membangun karakter itu di keaktorannya itu seperti apa?